Hai, selamat datang di podcast PRY Bicara bersama saya Alfitra Yosi yang biasanya kita langsung dari studio PRY, tapi kali ini kita mau coba suasana yang beda dengan lokasi yang berbeda. Tuh teman-teman bisa lihat ya, background saya nih banyak banget ornamen yang lucu-lucu. Dimana lagi kalau bukan di Tumbar, tumbuh bersama ID. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya teman-teman, kalau untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk pencet tombolnya dan jangan lupa untuk di like dan share kalau misalnya teman-teman merasa bahwa podcast ini bermanfaat gitu. Dan jangan lupa untuk tidak di skip videonya karena nanti kita akan bagi-bagi kuis nih di akhir yang jawabannya teman-teman tentu harus nonton dari awal sampai akhir, oke? Nah, teman-teman, topik hari ini itu adalah topik yang jarang banget dibicarakan di podcast-podcast, tapi menurut kita ini adalah topik yang sangat penting. Jadi, topik hari ini adalah bermain, berempati, dan bertumbuh. Nah, kita akan bahas nih gimana sih caranya menanamkan empati anak sejak dini, yang ini tuh nggak hanya dengan label sekolah inklusif, tapi gimana benar-benar kita tuh mengajarkan anak untuk bisa menghargai temennya dan bisa memahami teman-temannya gitu. Nah, kita bakal denger nih pengalaman dari narasumber-narasumber yang super inspiratif yang akan ada di episode ini. Nah, di podcast kali ini, episode ini, itu kita menghadirkan dua narasumber langsung gitu ya. Yang pertama, kita perkenalkan ada Kak Grace Melia. Halo Kak. Kak Grace Melia ini adalah ahli play therapy dan juga parenting teman-teman. Wah, seneng banget ya Kak, terima kasih udah mau menerima tim PRY yang banyak banget ini. Tuh di belakang kamera juga banyak banget. Kita bisa nge-podcast di sini gitu ya, di ruang play therapy. Saya senang banget kita bisa lihat suasana yang baru gitu ya dan secara langsung. Nah, kemudian yang kedua itu ada Ibu Cici. Halo Ibu Cici. Ibu Cici ini adalah seorang guru KB Gantari dari Pusat Rehabilitasi Yakum, teman-teman, yang akan nemenin kita ngobrol dan berbagi pengalaman langsung tentang pendidikan inklusif dan membentuk empati anak sejak dini ya, sama Kak Grace juga. Nah, teman-teman siap-siap ya, kita ini akan seru-seruan ngobrolin tentang gimana sih caranya membangun empati anak gitu ya dari dini gitu. Siapin cemilannya, siapin kopinya, kita duduk santai dan kita ngobrol seru-seruan. Oke teman-teman, sebelum masuk ke cerita dan pengalaman nih ya, paling penting dulu nih kita ngomongin tentang konteks inklusi gitu ya. Nah, kadang tuh kan banyak orang ya, Kak Grace dan Bu Cici, yang kalau ngomongin tentang inklusi itu fokusnya ke anak berkebutuhan khusus aja gitu ya. Tapi kan ternyata perbedaan antara inklusi secara formalitas gitu dan juga inklusi yang benar-benar membentuk empati itu kan berbeda gitu ya. Nah, saya mau nanya dari Kak Grace dulu nih teman-teman. Menurut Kakak, apa sih bedanya inklusi secara formalitas Kak dengan inklusi yang benar-benar membangun empati anak sejak dini? Nah, itu mungkin kita bisa kaitkan dengan gimana pengalaman Kakak sebagai play therapist dan juga parenting ya Kak. Silakan Kak Grace. Jadi kalau inklusif yang kita bicara secara formal yang tadi ya, mungkin konteksnya pendidikan, sekolah, itu mungkin memang sekolah yang secara general menerima anak yang juga memiliki kebutuhan yang berbeda. Mungkin nanti harus ada penyesuaian kurikulum, mungkin harus ada tenaga pendidik yang seperti apa dan bagaimana gitu. Tapi kalau kita bicara inklusif yang secara makna yang mungkin lebih dekat sama banyak dari kita, termasuk juga itu untuk orang tua, untuk memperhati anak, adalah saya lebih suka mengartikan inklusif itu artinya memahami, menghargai,
menghormati dan melibatkan, menerima juga. Jadi semua kondisi di mana kita semua itu merasa aman karena kita diterima, karena kita dipandang sama-sama berharga walaupun mungkin kita punya kebutuhan yang berbeda. Sehingga kita melihat jika memang ada sebuah kondisi tertentu itu bukan kekurangan, tapi memang kebutuhannya aja yang berbeda dan strategi pendekatannya juga mungkin jadi harus berbeda juga gitu. Apalagi kalau kita bicara contoh disabilitas gitu ya. Disabilitas kan zaman sekarang juga luas ya. Bukan hanya yang mungkin cerebral palsy harus menggunakan kursi roda atau sepatu khusus, tapi bahkan untuk ADHD atau autism itu juga ada spektrum. Gitu. Spektrum yang bisa dari ringan, sedang ke berat. Jadi kalau menurut saya dan saya harap juga teman-teman juga bisa lebih ngeh gitu ya. Inklusif itu ya kita melibatkan semuanya, memandang semuanya sama-sama berharga seperti itu. Menarik banget nih teman-teman. Nah, keren banget ya Kak Grace. Oke, selanjutnya kalau kita ambil dari sisi yang sebelah saya nih, ada Ibu Cici gitu ya. Nah, kalau di kelas KB inklusif nih Bu, kira-kira contoh nyata inklusi secara formalitas itu kayak apa sih? Oke, kalau kita bicara inklusi secara formalitas tentu mungkin merujuknya ke peraturan yang ada di pemerintah ya, bahwa kalau sekarang ini kan sekolah itu dilarang untuk menolak anak, artinya semuanya itu harus diterima. Akan tetapi pada prakteknya masih banyak sekolah yang mereka menerima karena aturan tersebut. Tapi dalam penerapan pembelajarannya mereka kadang merasa terbebani, di kelasku ada anak dengan berkebutuhan khusus nih, jadi aku harus menyiapkan kegiatan pembelajaran yang khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi highlightnya itu anak berkebutuhan khusus. Padahal kalau kita ngomong inklusif itu kan bukan hanya anak berkebutuhan khusus dan non berkebutuhan khusus. Setuju sama tadi yang disampaikan Kak Grace ya, bahwa setiap anak itu punya kebutuhan yang berbeda-beda, entah itu dia berkebutuhan khusus atau tidak. Sehingga kalau kita ngomong inklusif ya harus mengakomodasi semua anak begitu, baik dengan cara belajarnya, kemudian juga akomodasi yang lain, sehingga semua anak itu bisa berpartisipasi dan terlibat. Kemudian juga kadang saya sering mendengarkan bahwa kalau di satu kelas itu ada anak berkebutuhan khusus, mereka menyebutnya adalah anak inklusif. Anak inklusif, anak reguler. Kan dengan apa ya, statement itu kan kayak terkesan mengkotak-kotakan anak ya, bahwa ini berkebutuhan khusus, layanannya harus khusus. Bahkan beberapa sekolah itu harus ada shadow teacher-nya, kurikulumnya harus tersendiri, harus pembelajarannya secara individual, malah justru anaknya termarginalkan gitu. Jadi dia itu malah mendapatkan layanan yang eksklusif di sekolah yang inklusif. Harusnya kan kayak pembelajarannya itu didesain bahwa di satu kelas mereka itu bisa saling belajar. Memang jatuhnya jadi gurunya yang harus putar otak, harus kreatif. Gimana ya aku menyediakan materi belajar ini yang bisa diakses oleh anak A sampai anak Z, entah itu berkebutuhan khusus atau tidak. Gimana ya biar teman-temannya itu tidak melabel bahwa dia itu berkebutuhan khusus begitu. Gimana ya biar empati mereka itu terbangun tanpa mereka membungkus itu dengan kasihan. Oh, karena berkebutuhan khusus aku harus membantu mereka. Enggak, tapi kayak konsep-konsep itu dibangun untuk semua anak, baik yang berkebutuhan khusus sama yang non begitu. Oke. Kalau dari Bu Cici sendiri kira-kira ketika ngajar ya Bu ya di kelas gitu, momen apa sih yang kayak benar-benar ngerasa bahwa wah ini nih inklusi yang sebenarnya gitu. Kalau yang di Gantari ini kan kita pembelajarannya itu kan masih dalam satu, katakanlah kita pendekatannya pakai tematik. Jadi di satu tema yang sama, semua anak itu dapat materi yang sama begitu. Kemudian pembelajarannya kita kasih mereka beberapa pilihan. Kamu boleh akses materi yang A, kamu boleh B, kamu C. Nah, kadang inklusif yang dirasakan itu kayak semua anak ya udah bebas aja mengakses materi itu tanpa kayak kamu kan berkebutuhan khusus, kamu harus belajar yang ini, kamu kan yang tidak, kamu harus belajar yang ini. Enggak. Kemudian juga interaksi anak yang kadang justru tanpa adanya kita labeling ke anak-anak, mereka itu empatinya sudah terbangun secara natural. Jadi ada satu anak
dengan case Down syndrome, dia itu yang memang masih belajar aturan di dalam kelas. Begitu gurunya mengarahkan dia untuk bisa untuk mau ikut pembelajaran, dia nggak mau, teman-temannya tuh kayak secara refleks, ayo dong ikut belajar, dan ternyata itu lebih works ketika temennya yang mengarahkan gitu. Jadi kayak empatinya itu sudah secara naluri. Oke. Gitu. Nyambung lagi ya Bu Cici ya. Nah, kira-kira ada nggak sih pengalaman menarik di kelas gitu ya, yang ketika anak tadi kan udah ada contohnya gitu, mungkin ada pengalaman yang lain ketika misalnya anak non berkebutuhan khusus itu dia secara naluriah itu berempati terhadap temennya yang yang berkebutuhan khusus. Jadi kan ada kita juga anak dengan pengguna kursi roda, disabilitas fisik. Dia itu kadang kesulitan untuk meletakkan tasnya ke dalam rak, dan otomatis temennya yang lain itu tanpa harus kayak gurunya bilang, tolong dong bantuin ini, dia tuh kayak udah langsung refleks, ini aku bantuin taruh tasnya di situ. Kemudian juga ada contoh lain, masih sama dengan yang disabilitas fisik, kayak kita mau jalan-jalan ke taman nih. Nah, kadang tuh mereka kayak yang inisiatif, aku saja Bu yang dorong, aku saja Bu yang dorong, tapi tanpa kayak gurunya memaksa, karena dia berkebutuhan khusus kamu harus loh bantu mereka, itu enggak, dan itu sudah terjadi secara alami aja ke anak-anak begitu. Mungkin sebelum ke pertanyaan selanjutnya ya Bu Cici, teman-teman mungkin juga perlu dikasih tahu nih kira-kira apa sih bedanya kita penyebutannya anak berkebutuhan khusus dengan anak difabel itu kayak gimana sih Bu Cici? Oke. Kalau kami tuh seringnya menyebutnya anak berkebutuhan khusus karena tidak semua, apalagi kalau usia dini, semua anak itu nanti jatuhnya jadi difabel. Ada beberapa kondisi seperti speech delay, bisa jadi karena speech delay-nya dia kurang stimulasi, dan kalau dia dapat stimulasi yang tepat bisa jadi nanti dia tidak speech delay lagi, sehingga kita tidak bisa menyebut itu difabel tapi anak berkebutuhan khusus. Atau sekarang yang lagi banyak itu GDD, Global Developmental Delay, yang dimana ada 2 perkembangan atau lebih yang delay, katakanlah motorik sama bahasa. Bisa jadi karena stimulasinya kurang, sehingga nanti setelah distimulasi, nanti di 6-7 tahun dia asesmen lagi dengan dokter, bisa jadi dia tidak berkebutuhan khusus begitu. Jadi berkebutuhan khusus itu maknanya lebih luas dari difabel gitu. Jadi kalau misalnya anak berkebutuhan khusus itu misalnya kayak kita nih fokus atau enggak rutin gitu ya orang tuanya untuk melakukan terapi gitu ya, itu bisa jadi dia nanti akan pulih gitu ya. Bisa jadi gitu. Tapi mungkin kalau dia memang bawaan ada hambatan intelektual dan sebagainya, bisa jadi nanti dia difabel. Oke. Kita balik lagi ke yang tadi ya. Kan ada nih momen-momen yang mengharukan gitu ya, maksudnya untuk anak yang non berkebutuhan khusus, gimana memperlakukan temennya yang berkebutuhan khusus. Tapi kan tantangan pasti ada ya Bu? Banyak. Nah, kira-kira tantangannya ngajarin anak-anak di usia dini untuk melakukan empati ke temennya tuh kayak gimana sih Bu? Yang maksudnya dengan yang tidak dengan rasa yang terlalu kasihan, yang secara berlebih gitu. Oke. Kalau tantangannya itu justru bukan ngajarin empatinya, karena empatinya kalau kita nggak terbiasa melabel anak, kita melakukan semua anak itu sama, semua anak itu punya perbedaan, itu nggak jadi tantangan yang berat. Yang lebih berat adalah kadang menjelaskan, Ibu, kenapa sih itu nggak bisa jalan? Nah, begitu. Untuk anak-anak kan kadang meng-highlight-nya adalah itu karena sakit, padahal kan dia nggak bisa jalannya bukan karena sakit. Atau, Ibu, kenapa sih dia nggak punya tangan? Begitu. Sehingga itu yang kadang gurunya harus mencari alasan yang benar-benar konkret, bukan alasan karena Tuhan kasih ujian dan sebagainya. Itu kan untuk anak-anak usia dini kan abstrak ya. Jadi lebih menjelaskan kronologinya, penyebab dia nggak punya tangan karena dia kecelakaan dan sebagainya. Kemudian tantangan yang kedua adalah lebih ke orang tuanya. Jadi kadang ada beberapa orang tua yang sudah langsung
melabeli, jangan sama itu nakal, begitu. Padahal itu bukan suatu masalah ya, itu kondisi. Katakanlah anak ADHD ada beberapa gejala kayak dia impulsif dan sebagainya, itu bukan masalah, itu memang kondisinya dia. Tapi bagaimana sih menjelaskan ke orang tua bahwa nggak apa-apa loh bermain bersama anak dengan ADHD itu nggak apa-apa begitu. Oke. Sekarang kalau dari jawaban Bu Cici kita ke Kak Grace ya, kalau dari sisi parenting dan play therapy sendiri itu ya Kak, kira-kira ada nggak sih cara sederhana yang bisa dilakukan orang tua di rumah untuk bisa menanamkan itu gitu dari rumah gitu, kira-kira ada nggak Kak? Jawabannya sederhana, tapi melakukannya itu nggak sederhana ya, kayaknya kayak kita semua ya sebagai orang tua gitu. Yang pertama sebenarnya saya ada banyak setuju dengan poinnya Ibu Cici tadi ya, kita tidak membiasakan untuk melabel. Itu buat orang tua juga memang sangat perlu dilatih. Tapi mungkin berawal juga dari ketenangan orang tua dulu. Karena kadang-kadang orang tua kalau misal mendapat report dari guru nih, misal Ibu mohon maaf menginfokan tadi anaknya saat sedang bermain dengan si A, misalnya ada konflik sedikit gitu. Nah, masih banyak orang tua yang menanggapi report seperti itu dengan langsung panas gitu ya. Itu memang si A tuh nakal gitu misalnya. Nah, itu kan kebiasaan kecil yang mungkin tanpa disadari kita jadi menunjukkan perilaku dengan mudahnya melabel gitu di depan anak kita. Sehingga ya jangan kaget nanti kalau anak-anak kita jadi gampang juga untuk menunjuk temannya. Gitu, merasa ya memang kalau dia gitu tuh nakal, memang kalau gitu tuh bandel, memang kalau gitu tuh dan lain sebagainya. Jadi betul usahakan dulu untuk tenang supaya kita nggak terbiasa melabel. Kedua, dari orang tua ke anak juga biasakan, karena empati ini kan tentang memahami ya dan menerima. Nah, kita sebagai orang tua juga lakukan itu ke anak-anak kita. Kalau anak kita cerita, "Mah, aku hari ini rasanya marah, Mah, aku hari ini rasanya takut." Ya kita sebagai orang tua terima dulu, "Oh iya, kamu takut. Mama dengar kamu takut hari ini, mau cerita nggak?" Misal. Atau pas anaknya lagi main tiba-tiba nangis, ya kita juga sebagai orang tua bisa terima dulu, validasi, "Iya, Mama lihat kamu lagi susun balok tuh, seru banget, terus baloknya roboh, terus kamu kesel ya jadi nangis," gitu. Itu kan juga menunjukkan pola asuh yang kita memang menerima dan berempati terhadap apa yang dirasakan anak. Jangan malah karena banyak ya orang tua yang masih polanya seperti ini. Main kok nangis, main itu harusnya happy, nggak bikin kamu nangis. Kalau nangis udah deh, mainnya udahan aja. Nah, itu kan kita tidak menunjukkan bahwa kita accept and respect towards the children's feeling gitu. Jadi gimana kita mau ngajarin empati kalau sehari-harinya kita juga kurang menunjukkan itu terhadap anak kita sendiri gitu. Terus yang ketiga, tadi Bu Cici juga singgung poin yang bagus bahwa anak-anak di KB Gantari ya Bu Cici sudah otomatis nih secara natural membantu. Ada yang dorong kursi roda, ada yang membantu minggir dulu nanti kena meja lagi gotong-gotong gitu ya. Nah, itu juga bisa orang tua terapkan di rumah dengan cara membiasakan anaknya untuk punya tanggung jawab kecil di rumah secara mandiri yang sesuai juga dengan kemampuan perkembangannya. Gitu. Jadi misal anaknya umur 3 tahun, boleh loh dibiasain beresin dulu yuk mainannya sebelum kita makan misalnya. Atau anaknya mau buang sampah, itu tempat sampahnya. Itu nggak semua dilayani sama orang tua atau sama suster gitu. Dengan pemikiran bahwa anak kan belum bisa, anak nanti lama kalau ngelakuin sendiri, jadi biar cepet orang tuanya aja gitu. Karena dengan pola-pola asuh yang seperti itu kita jadi dikhawatirkan membiasakan anak jadi bos gitu ya, menjadi anak jadi tidak peka terhadap apa yang sebenarnya dia bisa lakukan gitu. Karena jika kita bicara empati yang berlanjut dengan aksi untuk membantu orang lain, otomatis kita juga perlu membiasakan dulu di rumah anak-anak merasa berdaya, merasa punya bagian di rumah yang bisa dia lakukan. Sesederhana nyalain lampu di teras kalau lagi maghrib udah gelap gitu. Dan tentunya juga yang sesuai perkembangan ya, bukan anak 3 tahun suruh ngepel seluruh rumah gitu. Itu kayaknya terlalu berlebihan gitu sih, kurang lebih yang bisa dilakukan orang tua. Wah, ini insight baru ya teman-teman, terutama buat orang-orang tua baru nih kayak saya nih. Nah teman-teman, ini kita udah denger ya dari secara konteks dan cerita yang mendalam. Nah kita mau gali lagi nih, kira-kira di sini kita
mungkin ada ya kira-kira hal-hal yang mungkin luput dari pandangan orang tua ya Kak Grace, orang tua ataupun guru mungkin ya Bu, yang ketika mendidik anak di rumah tuh harusnya kayak gimana sih? Nah, Kak Grace, kalau dari pengalaman kakak di play terapi itu sendiri gitu ya, dan parenting, kira-kira apa sih kesalahan umum yang biasa dilakukan orang tua nih ketika mendidik anaknya tentang empati gitu, baik dari orang tua ataupun guru di sekolah gitu Kak? Tantangan umum ya, tantangan umum ketika kita semua belajar jadi orang tua yang memang bukan perjalanan yang easy peasy gitu. Makanya hadiahnya surga ya teman-teman, bukan permen gitu, karena susah. Tantangan umumnya yang biasanya dilakukan orang tua adalah kadang-kadang kita lupa bahwa anak kita umur 3 tahun sudah bisa jalan, sudah bisa bicara, bukan berarti dia langsung bisa semuanya. Langsung bisa meregulasi emosi, sabar terus, tenang terus, ngalah terus. Nah, kadang-kadang tuh orang tua kayak, oh anakku udah bisa jalan, udah bisa lari, udah bisa ngomong, terus dia punya adik, harus selalu ngalah. Kok nggak mau ngalah nih sama temennya, sama adiknya? Kita lupa banget bahwa anak-anak ini otaknya masih sangat berkembang untuk bisa regulasi diri, untuk kenal, untuk punya empati. Jadi mungkin itu dulu satu, paham dulu anak kita nih masih di mana posisi perkembangan otaknya. Apalagi ketika kita bicara kemampuan-kemampuan tersebut ya, kayak regulasi emosi, problem solving, menenangkan diri, peka, bisa fokus, itu adalah kemampuan yang dikerjakannya sama bagian otak manusia yang paling canggih, yaitu di thinking brain, di prefrontal cortex yang matengnya aja umur 25 tahun ke atas. Nah, jadi kalau kita sudah menuntut anak kita bisa umur 3 tahun, 4 tahun kayak hello gitu loh. Mungkin itu ya yang perlu kita sadari dulu bersama-sama. Kenapa menurut saya ini kunci yang penting dulu? Karena ketika kita sudah paham ini, harapannya kita juga bisa mengembangkan strategi yang sesuai dengan kemampuan anak kita. Kita akan sulit untuk mendampingi anak. Gimana nih cara yang ngajarin empati? Cara ini kalau kita belum paham anak kita sebenarnya fase perkembangannya ada di mana. Gitu. Termasuk juga nantinya memahami bahwa kalau anak usia dini itu masih butuh contoh-contoh pengajaran yang konkret. Jadi nggak bisa tuh cuman kita ngomong kamu harus membantu temanmu ya, gitu. Tapi kita nggak pernah nyontohin kalau bantuin. Misalnya nih di rumah ibunya lagi kesulitan angkat belanjaan, bapaknya diem aja. Nah, gimana anak mau belajar? Mohon maaf ya, contohnya kok kebetulan seperti itu gitu. Tapi itu contoh sehari-hari aja deh, karena memang anak kan belajarnya dari pola sehari-hari ya, bukan yang cuman diomongin aja. Mungkin gitu ya. Berarti bener ya, emang kalau anak itu lebih masuknya kalau misalnya dia melihat bukan dari ngomong aja ya. Maksudnya orang tuanya gitu ya kayak. Oke, kalau Bu Cici dari pengalaman di kelas KB inklusif gitu ya Bu, kira-kira gimana sih cara menyeimbangkannya gitu? Maksudnya artinya kayak kita tuh pengen anak itu belajar berempati gitu ya, tapi nggak sampai membebani mereka bahwa ini tuh tanggung jawab kamu loh untuk membantu teman kamu nih yang berkebutuhan khusus gitu. Tadi saya setuju sih sama yang dari Kak Grace, bahwa kita harus tahu nih tahap perkembangan anak itu sampai di mana. Terutama kan kalau di tempat kami karena KB kan kelompok bermain, jadi anak-anaknya kan memang di bawah 5 tahun, sehingga dalam mengajarkan empatinya yang pertama tentu tidak memaksa. Jadi kadang kan orang tua gini, karena dia berkebutuhan khusus kamu harus bantu dia loh, begitu kamu harus berbagi dengan dia dan sebagainya. Itu tidak bisa, karena kan untuk anak berkebutuhan khusus mereka yang harus dibekali adalah kebutuhan individu mereka terkait dengan mana milikku dan sebagainya. Kayak contoh misalkan anak yang sedang bermain, kemudian ternyata itu mainan lagi dipegang sama salah satu anak. Kadang kan ada anak yang berkebutuhan khusus pengen main itu juga, kemudian kadang dari orang tua itu kayak ya udah sih dikasihin karena dia kasihan. Kan tidak bisa seperti itu ya, justru malah kita harusnya mengajarkan juga kepada anak yang berkebutuhan khusus bahwa tidak semuanya bisa kamu dapatkan begitu. Kemudian juga kadang ada juga pertengkaran, kayak misalkan yuk kita mau cuci tangan nih, antri dulu ya begitu. Ada beberapa yang orang tua atau guru yang kayak karena dia berkebutuhan khusus kayak dia harus
duluin, kan tidak serta-merta seperti itu. Kita lihat dulu siapa dulu yang duluan berbaris. Jadi kita ngajarin juga bahwa tidak semua keinginan anak berkebutuhan khusus harus dituruti. Kemudian juga terkait dengan memaksa, kalau misalkan dalam satu kelas ada temennya yang kesusahan, tolong dong bantuin dia begitu. Tapi kalau memang konteksnya anaknya itu belum mau membantu, kita tanyakan alasannya dan memang alasannya oke, ya kita nggak bisa memaksa ini anak untuk membantu anak tersebut begitu. Dan highlightnya, membantu itu bukan hanya untuk ke anak berkebutuhan khusus saja, tapi membantu adalah ke semua anak. Karena kembali lagi kayak poin utamanya bahwa semua orang itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Yang non berkebutuhan khusus juga dia butuh juga untuk sesekali dibantu begitu. Oke, jadi teman-teman dari diskusi kita ini tadi gitu ya, itu ngajarin kita ya bahwa sebetulnya empati itu nggak bisa nih kalau hanya dengan kata-kata aja, tapi ataupun lewat dari aturan di kelas aja gitu ya, tapi emang perlu pendekatan khusus, baik itu dari rumah misalnya, dari orang tuanya, kemudian dari sekolahnya itu juga gitu. Nah, supaya anak tuh benar-benar paham ya, kayak gimana sih memahami perasaan orang lain gitu. Nah, ini nggak kerasa ya teman-teman, kita udah ngobrolin banyak dan kita udah ngomongin banyak diskusi tentang perbedaan inklusi secara formalitas dan yang inklusi bener-bener itu kayak gimana gitu ya, yang ceritanya kita dapat dari sekolah inklusif, dari KB inklusif, dan juga dari pengalaman dari Kak Grace gitu. Nah, kemudian dari diskusi ini juga kelihatan jelas teman-teman gimana sih menanamkan empati sejak dini itu bukan sekedar soal fasilitas dan label sekolah inklusif, tapi juga sebetulnya dari hati itu sendiri gitu ya. Nah, terima kasih banyak ya Kak Grace dan Bu Cici yang udah meluangkan waktu dan udah ngasih insight banyak banget ke kita. Sebelum kita tutup episode hari ini, kita mau minta satu closing statement nih dari Kak Grace dan juga Ibu Cici. Kira-kira bisa mungkin sharing dikit lah, apakah itu tips mungkin atau pesan untuk teman-teman yang ada di rumah. Silahkan, mau siapa dulu? Kak Grace. Kak Grace dulu, silahkan. Buat teman-teman, khususnya orang tua ya, karena saya banyak bergerak di bidang parenting, marilah ajarkan ke anak-anak kita bahwa kita semua itu berbeda. Sebelum kita menunjukkan ke anak-anak kita bahwa ada perbedaan tentang kebutuhan khusus dan tidak, ajarkan dulu yang super duper sederhana. Kita semua beda. Aku suka pink, kamu suka biru misalnya. Aku suka tempe, kamu suka ayam goreng misalnya. Supaya anak itu pelan-pelan paham bahwa everyone is different and that's okay. Nah, kalau anak sudah paham itu, harapannya nantinya dia juga akan lebih terbiasa dan tidak kaget ketika melihat ada situasi-situasi kondisi temannya yang berbeda. Betul yang tadi disampaikan Bu Cici bahwa perbedaan itu bukan hanya tentang kebutuhan khusus ya. Kadang-kadang hanya terkait kebutuhan sensori aja kita juga bisa jadi orang yang beda kebutuhannya. Contoh kalau saya pribadi itu butuhnya banyak gerak banget. Nah, itu aja udah beda-beda. Jadi everyone is different. That's the first. Second adalah karena kita juga bicara empati, saya mengajak teman-teman, Bapak Ibu sekalian untuk kita juga empati sama diri kita sendiri. Karena perjalanan jadi orang tua itu memang akan selalu panjang dan seumur hidup. So sometimes we make mistakes, that's okay. Maafkan dulu diri kita, nanti kita belajar lagi, coba lagi. Karena kalau kita juga nggak punya empati ke diri sendiri, mungkin akan menantang juga mau ajarin ke anak-anak. Mungkin seperti itu. Terima kasih Kak Grace. Dari Bu Cici silakan. Oke, terkait dengan pendidikan inklusif, jadi jangan menjadikan pendidikan inklusif itu sebagai pendidikan yang eksklusif. Dengan artian bahwa karena inklusif kita menerima anak berkebutuhan khusus, jadi layanannya harus serba individualis. Harus ada shadow teacher-nya sendiri, terus pembelajarannya harus didesain sendiri. Kamu berkebutuhan khusus belajar ini, nanti temennya yang tidak berkebutuhan khusus belajar ini. Nah, hal-hal itu yang kadang itu membuat anak itu jauh dari empati. Karena apa? Anak menganggap kenapa dia dispesialkan, aku tidak. Sehingga yang harus diajarkan adalah benar tadi kata Kak Grace, bahwa semua orang itu punya kebutuhan yang berbeda. Jadi kita ajarkan bahwa
kamu harus menghargai menghargai temanmu karena dia gaya belajarnya berbeda. Kamu harus menghargai temanmu karena dia masih dalam berproses untuk memahami situasi di kelas. Kamu harus menghargai temanmu karena temanmu sedikit lebih lama dari teman-teman yang lain. Dengan hal-hal yang sekecil itu, harapannya sih anak-anak tidak lagi mengkotak-kotakan dia berkebutuhan khusus, dia tidak, tapi mereka kayak langsung otomatis oke, kita semua berbeda, kita punya kebutuhan yang berbeda, sehingga kita harus saling tolong menolong begitu. Oke, terima kasih untuk Kak Grace dan juga Bu Cici. Ini super inspiratif banget, apalagi untuk mama papa di rumah ya. Aku jadi mama papa, bukan teman-teman. Oke, terima kasih untuk waktunya, untuk pengalamannya, sangat inspiratif, insight-nya. Nah, sekarang kita beranjak ke pertanyaan kuis nih teman-teman PRY Bicara. Nah, ini kita akan ada kuis, dan ini kuisnya agak tricky nih pertanyaannya gitu. Karena jawabannya itu harus teman-teman dengerin dari awal podcast sampai akhir. Nah, selama podcast ini itu kan Kak Grace dan Bu Cici udah ngebahas ya beberapa cara nih gimana sih menanamkan empati pada anak, baik itu dari rumah ataupun ketika di sekolah gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah sebutkan satu contoh kegiatan atau momen yang terjadi di kelas KB inklusif ataupun yang terjadi di rumah yang menurut Kak Grace dan Bu Cici ini bisa menumbuhkan empati anak secara nyata. Nah, jawaban kalian harus berdasarkan cerita dari kedua narasumber ini ya. Jadi silahkan teman-teman nonton dari awal sampai akhir. Jawabannya ditulis di kolom komentar. Kita akan ada 6 pemenang. Hadiahnya sangat menarik nih teman-teman, aku bacain dulu ya. Yang pertama, hadiah pertama teman-teman akan 3 pemenang akan dapat gratis biaya registrasi untuk pendaftaran di KB Gantari untuk periode 2006 sampai 2007. 3 pemenang. Kemudian 1 pemenang akan dapat free counseling dengan psikolog anak di Tumbuh Bersama ya, sesinya dengan psikolog anak secara offline ya, seru banget. Kemudian 1 pemenang lagi akan mendapatkan free assessment screening tumbuh kembang untuk anak, dan 2 pemenang gratis juga akan mendapatkan weekend class di hari Sabtu di Tumbuh Bersama. Nah, teman-teman seru banget ya hadiahnya, jadi jangan sampai kelewat untuk teman-teman tulis di kolom komentar di bawah ini. Selain tadi yang Kak Yosi sampaikan terkait dengan 3 hadiah registrasi, jadi teman-teman yang mau cobain untuk promosi ya. Oh, boleh. Jadi buat bunda-bunda yang mau cobain free trial di KB Gantari, kita ada free trial 1 hari untuk yang mau cobain gimana sih serunya belajar di kelompok bermain inklusif Gantari, gimana sih serunya berdinamika dengan keberagaman. Kita ada free trial di hari Senin, kemudian di hari Rabu dan hari Kamis. Oke, caranya gimana? Nanti bisa hubungin lewat admin kami. Nanti editor tolong ya, nomornya ditaruh di sini. Oke. Atau bisa juga hubungin di DM KB Inklusi Gantari. Oke, kira-kira usia berapa? Untuk usianya 2 sampai 5 tahun. Tuh. Oke, ada yang lain? Tumbuh Bersama mau promosi juga mungkin? Boleh nih. Oh ya, boleh. Oke, jadi silahkan mampir ke Tumbuh Bersama buat teman-teman, ayah, ibu, kakak-kakak. Di sini ada layanan psikologi untuk anak dan dewasa, monggo. Terus juga ada layanan play terapi, filial play, dan ada playground kelas-kelas anak, parenting class. Oke, terima kasih buat teman-teman PRY Bicara yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau misalnya teman-teman mau request nih kira-kira episode ke depan mau apa, silahkan juga bisa tulis di kolom chat gitu ya. Nah, jangan lupa teman-teman, podcast ini silahkan di like, di share, dan di komen kalau misalnya teman-teman merasa bahwa podcast ini sangat bermanfaat. Oke, terima kasih, sampai bertemu lagi di next episode. Dadah!